Saat mengetahui bahwa dunia sedang kacau karena virus zombie, cowok ini menulis semua daftar keinginannya sebelum dia ikutan jadi zombie. Kali ini aku bakal ceritain film Zoom 100 dari Netflix. Nah, seorang cowok ini namanya Akira Tendo yang baru aja lulus kuliah dan diterima kerja. Di hari pertama kerja, dia berangkat dengan penuh kebahagiaan nih. Sampai di kantor, dia langsung memperkenalkan diri. Di kantor, dia ketemu seorang cewek namanya Otto dan dia kagum banget sama cewek ini. Malam harinya, dia makan bareng sama teman-teman kantor. Nah, ini selesai makan, si Akira Tendo mau pamitan sama teman-temannya. Tapi ternyata dia disuruh lembur sama teman-teman semuanya. Jadilah dia balik kantor lagi dan harus menyelesaikan semua kerjaan dia. Mau nggak mau dia harus lembur di hari pertama kerja. Dia udah beberapa waktu kerja di perusahaan ini, akhirnya ngerasa kenapa rutinitasnya seperti ini banget. Dia sampai kelelahan dan nggak bisa konsentrasi lagi. Apalagi di kantornya, bosnya itu otoriter banget yang namanya Pak Akasugi. Pas pulang kerja malam hari, dia ketemu sama sahabatnya, dia curhat nih. Lalu sahabatnya ini ngasih saran kalau dia resign aja terus cari kerjaan lain. Temennya ini namanya Kenzo. Dia itu teman kuliah sama penyuka olahraga dengan Akira Tendo. Ini si Kenzo malah pamer tentang pencapaiannya, Akira jadi jengkel dong. Mereka malah jadinya berantem. Scene beralih ke hari berikutnya di mana Akira Tendo sedang nunggu kereta pada malam hari. Di belakang ada seseorang yang lewat tapi tingkahnya agak aneh dan Akira nggak nyadar kalau di belakangnya itu ada yang lewat. Akhirnya pagi hari datang dan ini Akira Tendo bangun oleh suara alarm. Terpaksa dia harus berangkat kerja lagi. Pas dia lagi turun tangga, dia ngeliat pemandangan yang aneh. Tetangganya ini lagi memangsa istrinya sendiri. Tiba-tiba si zombie yang lagi mangsa istrinya itu nengok ke arah dia dan mau ngejar dia dong. Ini si Tendo langsung balik lagi lari ke atas. Ternyata di tempat tinggal dia udah banyak banget orang yang jadi zombie, bahkan semua penghuninya. Dia akhirnya sampai di tempat paling atas yaitu di atapnya. Lalu dia ngelompatin pagar besi dan zombie itu nggak bisa ngegigit dia. Pas di atap, dia ngelihat pemandangan sekitar. Ternyata kekacauan terjadi di semua tempat. Tapi ada satu hal yang bikin dia bahagia, yaitu dia nggak usah lagi berangkat kerja. Dia malah jadi kegirangan banget, nggak usah kerja. Dia lalu ngirim pesan sama Ori, teman kerja perempuan itu. Dan si Ori ngejawab kalau Akira disuruh ke rumahnya cepet-cepet. Pas dia lagi turun gedung lewat jendela, dia ketemu sama pasangan suami istri. Istrinya ini lagi hamil. Dan Akira bilang akan membawakan makanan nanti saat dia kembali. Ini Akira naik sepeda ke rumahnya Otori. Dia sampai dikejar puluhan zombie. Ternyata udah sekacau ini. Singkatnya dia udah sampai di apartemen Otori. Tapi tempatnya sepi banget. Dan kebetulan pintunya kamar Otori nggak dikunci. Setelah dia masuk ke kamarnya Akira ngelihat ternyata Pak Bos itu sudah di dalam kamar dan udah jadi zombie. Nah ini Pak Bos malah mau nyerang mereka. Akira berusaha kuat buat ngelawan. Nah ini si Akira baru tahu ternyata cewek yang dia sukain itu simpanan Pak Bos. Ternyata si Otori udah kegigit sama Pak Bos dan dia mulai terinfeksi virus zombie. Ini Akira berusaha menghindar, tapi sebelum dia pergi, dia ngungkapin perasaannya ke Otori. Ini Akira langsung balik aja ke tempat tinggalnya. Dia manjat lewat jendela lagi. Tapi pas dia sampai di kamar pasangan suami istri, dia nggak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Kemungkinan pasangan suami istri itu udah meninggoy digigit zombie. Akhirnya mikir dunia aja udah kacau kayak gini. Jadilah dia mutusin buat nulis semua impian yang mau dia capai sebelum dia jadi zombie. Hal pertama yang dia tulis adalah menyatakan perasaan kepada seorang wanita dan itu udah dilakuin kepada Otori. Aktivitas pertama pada pagi hari adalah dia mau membersihkan kamarnya.
Lalu dia ke supermarket ngambil barang stok makanan sebanyak mungkin tanpa ngeliat harga sesuai impian dia. Pas lagi ngambil barang, dia kaget dong. Ternyata penjaga tokonya udah jadi zombie semua. Setelah itu dia pergi ke salon buat ngecat rambut sesuai daftar keinginannya. Pas dia ganti warna, ternyata menurutnya nggak cocok dia. Jadi dia balikin ke warna hitam lagi. Nah besoknya dia mulai ngelukis wajahnya di sebuah gedung besar di sana. Itu termasuk salah satu impiannya. Selesai ngelukis, dia pulang dong naik sepeda dan dia dikejar beberapa zombie. Ini udah termasuk hari kelima. Akhirnya masih ngerasa bahagia dan dia mau barbekyuan ini di atap. Pas dagingnya mateng, dia baru tahu kalau bumbunya tuh semua habis. Selanjutnya dia pergi ke minimarket, tapi pas di dalam minimarket, dia ngerasa ada suara aneh. Ternyata ada seorang wanita dan dia masih selamat, namanya Shizuka. Shizuka ini orangnya gigih banget, dia mencoba bertahan sendirian pakai alat-alat yang dia punya. Shizuka juga menjelasin kalau zombie itu sensitif banget sama suara. Ini Shizuka ngerasa kesel banget karena akhirnya nyelamatin orang lain, tapi malah bikin Shizuka sama dia bahaya. Nih akhirnya udah di rumahnya, dia tiba-tiba keinget sama Kenzo sahabatnya, karena kan di pertemuan terakhir mereka sempat berantem, jadi dia pengen minta maaf. Setelah teleponnya diangkat sama Kenzo, Kenzo ngejelasin kalau dia lagi kejebak di sebuah hotel dalam tanda kutip. Ini akhirnya udah ganti baju dan mau naik motor untuk menuju ke lokasinya Kenzo, dia mau nyelamatin sahabatnya. Di perjalanan dia dihadang puluhan bahkan ratusan zombie. Si Akira lalu nyalain musik lewat speaker yang keras banget supaya zombinya nggak ngejar dia buat ngalihin perhatian gitu, supaya Akira bisa nyelamatin Kenzo. Nih akhirnya Akira berhasil nemuin Kenzo dan segera ngajak Kenzo buat pergi. Nah malam itu mereka akhirnya baikan dan mereka memutuskan buat makan malam bersama Kenzo yang masak di sebuah resto. Setelah makan, ini si Kenzo ngeliat list dari impian-impiannya Akira yang mau dia wujudin. Tiba-tiba Akira keinget impian masa kecilnya, yaitu pengen jadi superhero yang bisa nyelamatin banyak orang. Ini masuk ke hari ke-6, Akira sama Kenzo mutusin buat pergi ke akuarium raksasa atau Marine Paradise. Si Akira tahu kalau perusahaan di sana memproduksi baju anti gigitan hiu. Akira berpikir kalau hiu aja nggak bisa gigit, pasti zombie juga nggak bisa gigit. Nih pas lagi perjalanan, si Akira sama Kenzo ngelihat sebuah bis berhenti. Di bis itu ternyata masih banyak yang selamat, termasuk Shizuka, cewek yang ketemu dia di supermarket. Tapi si Akira nggak bisa nyelamatin banyak orang, dia cuma bisa nyelamatin Shizuka, 2 orang pramugari, sama 1 orang sopir bis. Si sopir bis cerita kalau dia lagi OTW ke akuarium raksasa Marine Paradise. Karena beredar kabar di sana ada stok makanan yang melimpah. Tapi mereka nggak nyadar ternyata Pak Sopir tangannya udah kegigit zombie. Ini Pak Sopir lama-lama udah berubah jadi zombie. Dia tiba-tiba lari dan ngegigit seorang pramugari. Lalu pramugari satunya juga digigit. Ini akhirnya Kenzo masih suka udah sembunyi sana-sini buat ngehindarin 3 zombie itu. Setelah kerjasama, akhirnya mereka bisa keluar supermarket dan masuk ke sebuah camper van. Dan di hari ke-7 ini mereka lagi OTW ke Aquarium Marine Paradise. Nah ini mereka sempat singgah di beberapa tempat termasuk ngelakuin para layang dan ngelakuin yoga di perairan. Pokoknya ngewujudin impian dari Akira. Mereka juga sempat-sempatnya berendam di pemandian air panas. Nah ini singkatnya sampai di hari ke-10 akhirnya mereka bertiga sampai di Aquarium Marine Paradise. Pas mau sampai tiba-tiba mobilnya oleng, ternyata kena paku dipasang di pintu masuk Aquarium Marine Paradise. Mereka bertiga sampai pingsan dong, tapi pas sadar Akira tiba-tiba melihat Pak Kasugi di depan matanya.
Ternyata Pak Kasugi sama beberapa teman kantornya lagi ada proyek iklan di akuarium itu. Dan dari situlah mereka bisa bertahan hidup dan makan ikan-ikan yang ada di sana. Nah, dari situ Pak Kasugi ini ngundang orang-orang yang masih selamat untuk gabung di akuarium Marine Paradise dan kerja di sana. Tapi bukannya hidup enak, mereka pokoknya disuruh kerja paksa nyiapin makanan enak buat para bos. Tapi orang-orang itu gak bisa nolak. Disitulah satu-satunya tempat yang paling aman. Ini Pak Kasugi juga mengurung beberapa zombie di sana. Pak Kasugi juga rutin untuk menugaskan mereka cari bahan makanan di luar akuarium. Di sana Akira juga akhirnya ketemu sama pasangan suami istri yang waktu itu dia lihat di apartemennya. Dan sejak tinggal di akuarium Marine Paradise, ini adalah mimpi buruk bagi Akira karena dia harus jadi karyawan lagi dan nurutin atasannya yang otoriter, Pak Kasugi. Ini Kenzo udah emosi banget, tapi dia berusaha ditahan sama bapak-bapak sebelahnya karena kalau dia ngelawan, dia bakal dihukum dan diserahkan ke kandang zombie. Besoknya ini seorang kru yang dikirim buat nyari stok makanan gak nyadar kalau ada seorang zombie yang nyelip di truknya. Dia akhirnya bawa truk itu masuk ke kompleks akuarium Marine Paradise dan si zombie itu langsung nyerang dan nyebabin kekacauan. Nah, ini di parkiran akuarium Marine Paradise, Kenzo ngajak Akira sama yang lain untuk kabur dari tempat itu. Tapi Akira nolak dan ragu sama keputusan itu. Ini Shizuka sampai beberapa kali nyadarin Akira supaya mau ikut. Gak lama mereka ngeliat segerombolan zombie mulai nyerang tempat itu. Ini Akira sama teman-temannya segera ngarahin orang-orang buat bersembunyi di suatu ruangan. Ini Kenzo udah jengkel banget sama Pak Kasugi karena nggak bertanggung jawab sama karyawannya. Pas mereka lagi debat, tiba-tiba sesuatu keluar dari akuarium, yakni seekor hiu yang udah berubah jadi zombie. Awalnya mereka pikir hiu kan nggak bisa ngejar di daratan. Tapi tiba-tiba hiu itu ngeluarin beberapa kaki dan bisa ngejar mereka di daratan. Ini orang-orang lari semuanya sesuai arahan Akira untuk masuk di suatu tempat. Ini mereka akhirnya bisa masuk ke ruangan yang aman. Tapi Akira sadar sesuatu. Kok Pak Kasugi nggak ada sama mereka? Berarti dia masih di luar. Sebelum Akira keluar ruangan, ini Kenzo nyuruh Akira supaya pakai baju anti gigitan hiu dan gigitan zombie. Supaya Akira bisa nyelamatin Pak Kasugi dan berperan seperti superhero impiannya. Nah, ini Akira udah mulai berani ngelawan hiunya. Tentunya pakai kostum superhero warna biru itu. Nih Akira berjuang sendirian buat ngelawan hiu zombie. Untungnya Akira dapat bantuan dari sahabatnya Kenzo. Tapi pas dia mau balik ke ruangan, dia diserang beberapa zombie. Untungnya dia pakai kostum anti gigitan. Ini Kenzo juga lagi berjuang buat ngelawan hiu. Akhirnya dia bisa lari ke sebuah lubang kecil dan hiunya kejebak di lubang itu. Ini Shizuka tiba-tiba datang bawa 2 speaker buat ngalihin perhatian para zombie. Supaya para zombie menuju ke sumber suara dan jatuh ke dalam akuarium. Tapi jangan seneng dulu, hiu yang kejebak di lubang itu akhirnya bisa lepas dan mulai nyerang mereka. Nih Shizuka akhirnya punya ide kalau dia harus mengaliri listrik ke bagian sensitif hiu itu yang ada di bagian kepala hiu. Shizuka nyari 2 baterai, tapi dia bingung cara memasukkan baterai itu ke kepala hiu. Akhirnya si Kenzo mau ngelempar baterai itu ke si Akira supaya Akira bisa mukul kepala hiu pakai baterai yang udah ada aliran listriknya. Ini baterainya udah di tangan Akira dan Akira akhirnya
ninju si hiu tepat di bagian kepalanya pakai baterai yang udah ada aliran listrik. Setelah itu, Akira akhirnya membagi stok makanan sama orang-orang yang masih selamat. Mereka memutuskan buat pisah dan cari tempat aman dan melanjutkan hidupnya masing-masing, tanpa harus menuruti perintah dari Pak Kasogi. Dan akhirnya Pak Kasogi ditinggal sendirian, gak ada orang yang mau nemenin dia. Nah sekarang mereka bertiga bergantian ngisi bucket list dan berusaha mewujudkan keinginan mereka masing-masing. Dan akhirnya film selesai. Nah film ini gak lepas dari realita budak korporat dong ya. Jangan sampai kalian jadi zombie dengan tuntutan kerja yang di luar batas dan waktu istirahat yang gak tentu. Oke, makasih udah nonton rangkuman cerita ini ya Besti. Sampai jumpa di film selanjutnya.